Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam ibadah online ini. Biarlah kami terus dipimpin, diajarkan demi kebenaran firman-Mu, agar kami terus dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Supaya iman kami tidak gugur, tapi kami tetap dapat menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Pakai hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa berjumpa di dalam pertemuan ibadah kita. Saudara, tahun 2011 di Jepang pernah terjadi tsunami. Tetapi tahukah kita bahwa di balik musibah ini ada satu peristiwa yang sangat menyentuh hati setiap kita yang mendengarnya, yakni mengenai pengorbanan dua orang petugas, mereka yang bernama Takeshi Miura dan Miko Endo. Ketika mereka sedang bertugas di pos penjagaan divisi penanggulangan bencana, tsunami datang dengan ketinggian 10 meter. Namun mereka berdua tetap bertahan di pos penjagaan itu sambil memberikan peringatan berulang-ulang kepada orang-orang yang ada di sana. Setelah tsunami selesai, maka diberitakan keduanya telah meninggal dunia. Takeshi Miura dan Miki Endo dikenang sebagai pahlawan yang rela mati demi menyelamatkan banyak nyawa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui peristiwa ini kita bisa melihat konkretnya dari kasih dan kepedulian terhadap sesama. Orang tidak lagi mementingkan keegoan dirinya. Orang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Bahkan mereka rela berkorban demi keselamatan banyak orang. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ia memberikan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita. Kebangkitan Yesus telah memberikan kemenangan. Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru kepada kita semua. Sebab itu marilah kita tetap menghargai kebangkitan Kristus sebagai anugerah yang luar biasa. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengorbanan yang membawa sukacita. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 2 ayat 18, ayat 12 maksud saya sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat mengerti dan bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu,
Aku bersuka cita dan aku bersuka cita sekali lagi dengan kamu sekalian. Ayat terakhir, dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian nats ini, Rasul Paulus memberikan sebuah himbauan kepada jemaat di Filipi agar mereka terus hidup di dalam ketaatan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja pada saat Rasul Paulus hadir di antara mereka, tetapi sekalipun Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka tetap terus mengerjakan keselamatan itu. Hal ini sehubungan dengan kebenaran yang telah diajarkan sebelum apa yang mereka dengar ini, di mana mereka diajarkan mengenai kesatuan hati dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita kembali kepada tema kita, pengorbanan yang membawa sukacita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah agar pengorbanan itu bisa membawa sukacita? Nah, untuk ini saudara-saudara, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, pengorbanan yang dapat memberikan sukacita adalah terdapat dalam ayat 14. Mari kita baca bagian ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apa maksudnya? Kalimat yang berkata lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Hal yang dimaksudkan di sini adalah mengerjakan keselamatan yang telah mereka dapatkan dari Tuhan Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah dikerjakannya, telah memberikan kemenangan. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, yang sungguh harus dihormati. Di dalam ayat 12, Rasul Paulus dengan tegas memberitahukan kepada jemaat, hai saudara-saudara yang kekasih, senantiasa kamu taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Paulus sedang memberikan pujian kepada jemaat di Filipi untuk ketaatan dan kesetiaan mereka di dalam mengiring Yesus. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang tegas. Ketika ia melihat jemaat menyimpang dari ajarannya, seperti orang-orang di Galatia, ia dengan tegas mengingatkan mereka. Tetapi ketika dia melihat jemaat di Filipi yang taat melakukan atau mengerjakan tentang imannya, ia pun memberikan pujian kepadanya. Hal ini dilakukannya, saudara, untuk membangkitkan dan memberikan semangat kepada mereka untuk tetap melanjutkan apa yang baik yang telah mereka lakukan supaya tetap dipertahankan sampai akhir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata kerjakan keselamatanmu, ya, kata yang dipakai oleh Paulus di sini untuk kata kerjakan adalah katergazetai. Artinya menyelesaikan sesuatu hingga sempurna. Atau dengan kata lain, Paulus hendak berkata begini, saudara. Janganlah berhenti di tengah jalan, berjalanlah terus sampai karya keselamatan terwujud dan lengkap di dalam hidupmu. Luar biasa. Kalimat ini sangat menarik buat kita. Ketika kita memahami apa tujuan dari mengerjakan keselamatan itu, maka kita tahu maknanya sangat luar biasa. Kemudian Paulus berkata, orang Kristen tidak boleh merasa bangga dan cukup puas dengan sesuatu yang sebenarnya lebih kecil daripada manfaat Injil yang dia terima di dalam hidupnya. Karena Allah yang mengerjakan pekerjaan itu di dalam hidupnya. Dan ia memberikan anugerah di dalam kerelaannya dalam hidup orang-orang percaya. Maksudnya bahwa tindakan Allah tidak dapat dihambat,
Tindakan Allah tidak boleh dikerjakan setengah jalan. Tindakan itu harus benar-benar lengkap dialami oleh kita semua. Saat kita menjadi orang-orang Kristen, atau saat Anda dan saya diselamatkan, maka kita telah memberikan seluruh hidup kita kepada Allah untuk dipakai sebagai sebuah sarana menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat itu di dalam hidup kita kepada dunia, supaya dunia dapat mengetahui mengenai kebesaran dan kuasa Allah melalui kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengetengahkan pandangannya sebagai nasihat di dalam ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, apa sih artinya kata bersungut-sungut? Kata bersungut-sungut ini adalah tidak boleh mengomel, mengeluh atau menggerutu. Sedangkan kata berbantah-bantah mempunyai pengertian adalah bertengkar, ya. Jadi ketika orang-orang percaya, orang-orang telah diselamatkan itu di dalam mengerjakan daripada perjalanan imannya, mungkin itu melayani atau memberikan sesuatu atau melihat sesuatu, ataupun di dalam mengikuti perjalanan imannya, ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginannya, maka ia tidak boleh berbantah-bantah ataupun menolaknya dalam pengertian ngomel, ya. Coba kita belajar. Bukankah orang Israel juga pernah melakukan hal yang sama seperti ini dan Allah sangat marah kepada mereka? Kita lihat dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Mari kita belajar sama-sama, saudara. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Maksudnya saudara-saudara, orang Israel ini mengeluh kepada Harun dan Musa. Mungkin mereka berkata, kenapa kamu membawa kami ke tempat seperti ini, di mana kami kekurangan makanan, tidak ada yang dapat kami nikmati. Bahkan mereka berpikir lebih baik ketika mereka berada di tanah Mesir, sekalipun mereka ditindas, ditawan sebagai budak, tapi mereka masih bisa menikmati hidup dengan nyaman dan perut mereka kenyang diisi oleh makanan yang enak-enak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah bentuk dari bersungut-sungut dan berbantah-bantahan itu. Tuhan tidak menghendaki kita sebagai orang-orang percaya melakukan hal yang demikian. Saudara, memang di dalam mengikuti Yesus tidak sedikit tantangan yang akan Anda dan saya hadapi, yang akan kita semua hadapi di dalam melayani Tuhan. Suatu kali dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya dan syarat-syarat mengikuti Dia. Hal ini dilakukan oleh Yesus agar para pengikutnya atau orang-orang yang mengikutnya tidak menjadi kecewa dan akhirnya menolak Dia, ya, karena tidak diberitahukan mengenai konsekuensi ketika mereka mengikut dan menjadi murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan tegas memberitahukan kepada mereka supaya mereka mengerti arti daripada mengikut Yesus dan mereka tahu apa yang akan mereka alami di dalam kehidupan mengikut Yesus. Karena saudara-saudara, jujur saya mau katakan, banyak orang mau mengikuti Yesus hanya untuk melihat mujizat, mengalami mujizat, hidup yang diberkati, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala masalah. Tetapi ikut Yesus untuk menderita, bahkan mati, nanti dulu. Ini bukan hal yang disukai. Mungkin orang akan meninggalkan, lari dan tidak mau melayani Dia atau mengikut Dia. Nah, saudara, kita belajar
Perhatikan reaksi Petrus saat mendengarkan perkataan Yesus. Pada saat perjalanan menuju Yerusalem, di dalam penderitaan yang pertama, Yesus memberitahukan kepadanya. Di dalam Matius pasal 16 kita lihat saudara, ayat 21. Yesus bilang begini. Sewaktu itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, maka Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, kiranya Allah menjauhkan semua itu daripadamu. Kenapa Petrus mengatakan demikian? Karena Petrus berpikir bahwa yang akan dialami oleh Yesus harus hal-hal yang bahagia. Bukankah kita ini adalah manusia yang hidup melayani atau membaktikan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah? Tentunya Allah tahu yang terbaik dan kita pun menginginkan hal yang baik, bukan? Ketika Anda dan saya bekerja, kita tidak berharap bahwa pimpinan kita atau bos kita akan melakukan hal-hal yang buruk atas kita. Yang kita impikan adalah mungkin kita akan naik jabatan kita, gaji kita juga akan ditambah, dan mungkin kita mendapatkan prioritas yang lebih. Dengan demikian kita akan mengalami kesejahteraan. Inilah kehidupan yang kita inginkan secara manusiawi. Orang berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus atau tindakan dilakukan oleh Petrus itu adalah naluri manusiawi kita yang menolak sesuatu yang dianggap tidak baik menurut kita. Sekali lagi ya, yang menolak sesuatu yang tidak baik menurut kita, bukan menurut Allah. Saudara, banyak kali kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah terhadap Tuhan saat kita melakukan tugas atau pelayanan. Bagi kita mungkin ini adalah sesuatu yang sulit, tidak sejalan dengan logika kita, seperti orang-orang Israel layaknya. Sebenarnya saudara-saudara, kita tidak tahu tentang jalan pikiran Allah, mengapa itu harus terjadi, dan kenapa Allah izinkan penderitaan itu harus kita alami. Seperti Petrus, dia tidak tahu maksud Allah di dalam diri Yesus. Yesus tidak mungkin dapat menghindari apa yang telah dirancangkan Allah mengenai jalan keselamatan yang telah dijanjikan sebelum segala sesuatu terjadi. Yesus telah tahu bagian itu, sehingga dia ingin mengingatkan kepada Petrus bahwa apa yang dipikirkan itu tidak sejalan dengan rencana Allah. Maka dia katakan, "Nyahlah kau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, tetapi engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan." Mungkin kita pun seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pelayanan kita di tengah-tengah kesulitan, mungkin kita bisa mengeluh kepada Tuhan, kenapa saya ambil bagian ini? Kenapa harus seperti ini? Karena apa? Manusiawi kita ini hanya membutuhkan kesenangan dan kesukaan saja. Kita ingin melayani supaya ditepukan orang, diberikan pujian, diberikan penghormatan. Tetapi pada saat kita melayani tidak mendapatkan semua itu, kita kecewa, kita marah kepada Allah. Apakah ini yang diinginkan Tuhan bagi kita? Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal yang demikian. Bukankah orang-orang yang telah diselamatkan Allah, mereka memberikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, supaya hidup mereka dapat dipakai atasnya, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Sebab itu Paulus katakan, kerjakanlah dengan tidak berbantah-bantah, karena pekerjaan yang kita lakukan dengan motivasi yang baik akan memberikan sukacita yang sungguh. Belajar dari Polikarpus saudara, seorang martir, seorang uskup yang ada di Smyrna, Turki sekarang. Nah, pada saat ia melayani di Smyrna saudara, wilayah itu dipertobatkan dan banyak orang percaya kepada Yesus.
Tetapi di dalam pemerintahan Roma, mereka berpikir bahwa timbulnya orang-orang Kristen ini sangat membahayakan atau mengancam pemerintah Roma. Maka pemerintah memberikan perintah supaya orang-orang Kristen tidak lagi mempercayakan imannya kepada Allah mereka atau kepada Yesus. Tapi mereka harus menyembah dewa-dewi orang-orang Roma dan mempersembahkan persembahan kepada kaisar. Jika tidak, mereka akan dihukum, bahkan akan dibinasakan. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Roma? Ketika orang-orang Kristen melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, mereka dibunuh. Bukan saja saudara-saudara dibakar, tapi mereka pun diadu dengan binatang-binatang buas. Tetapi kenapa orang-orang Kristen walaupun mendapati begitu banyak tantangan, tidak turun imannya? Mereka mulai berpikir, siapakah pemimpinnya? Dan setelah mereka menelusuri, ditemukanlah seorang bernama Polikarpus. Ia adalah seorang pemimpin Kristen di masa itu. Ketika ia dipanggil, pemerintah mulai membujuk dia agar ia dapat meninggalkan keyakinannya supaya ia bisa hidup tentram dan bebas dari masalah. Tetapi Polikarpus tetap berdiri kepada keyakinannya bahwa Yesus adalah segalanya. Sampai suatu hari, saudara, mereka membawa salib dan berkata kepada Polikarpus, ludahilah salib ini dan tinggalkan imanmu. Ingkarilah keyakinanmu. Dengan tegas Polikarpus katakan, sekalipun aku harus mati, Yesus tetap menjadi Tuhan dan Allahku. Singkat cerita, saudara, Polikarpus diikat di sebuah tiang dan dibakar. Tapi api yang membakarnya tidak bisa menghanguskan tubuhnya. Akhirnya ia ditombak hingga binasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Anda dan saya peroleh di dalam Kristus tidak seharusnya luntur oleh tantangan. Allah ingin melalui hidup kita, rencananya digenapi. Jadi suka dan duka, hal yang menurut kita tidak baik, jangan kita pikirkan bahwa itu tidak baik. Bagi Allah belum tentu. Karena orang-orang percaya Allah ingin melalui hidupnya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita dapat berkorban dan membawa sukacita itu? Di dalam ayatnya yang di dalam bagian kedua ini, di dalam ayat 15 berkata supaya kita dapat bersinar seperti bintang, ya. Kita dapat bersinar seperti bintang. Nah, saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, dengan tegas ia memberikan pengajaran kepada orang banyak dan murid-muridnya yang hadir di sana. Dia berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inilah sebuah identitas yang baru yang diberikan Yesus kepada kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan atau sebagai orang-orang percaya. Maksud Yesus, terang yang telah diberikan kepada kita di dalam keselamatan itu harus dipancarkan di dalam hidup setiap hari. Karena dunia yang bengkok ini, dunia yang sesat ini, dunia yang gelap ini membutuhkan tuntunan. Membutuhkan kebenaran, jalan yang dapat mengarahkan mereka kepada terang yang abadi itu. Tuhan mau supaya Anda dan saya dapat melakukannya. Mercusuar dibuat di tepi pantai dengan menara yang menjulang tinggi. Tujuannya bukan hanya memperindah tempat di mana mercusuar itu ada atau pantai itu, ataupun sebagai objek wisata supaya terlihat lebih baik. Bukan, saudara. Tujuan yang utama adalah supaya mercusuar itu ketika malam hari lampunya yang ada di atas itu dinyalakan. Kegelapan yang ada di sekelilingnya dapat terlihat. Dan lampu itu bisa menerangi wilayah di sekelilingnya. Dan khususnya bagi kapal-kapal yang jauh berada di tengah lautan yang tersesat, tidak tahu arah dan tujuan, mereka akan datang ke sana dan Syekh Bandar akan memberitahukan,
letak tujuan mereka yang benar. Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi penunjuk arah, penunjuk jalan kepada orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kerajaan sorga. Bukankah di dalam The Great Commission, Yesus memerintahkan kita untuk pergi jadikan semua bangsa murid. Karena ini merupakan panggilan Allah, perintah yang harus dikerjakan. Saudara-saudara, justru yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, orang tidak bercahaya, tidak bersinar adalah di mana banyak orang-orang Kristen sendiri tidak memancarkan terang itu. Mereka redup karena terkontaminasi dengan pengaruh kegelapan yang ada di sekitar mereka. Seorang ateis berkata, kalau saja aku melihat orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan itu mampu menunjukkan tentang Kristus dalam hidup mereka, perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup mereka, maka aku akan percaya kepada Tuhan mereka. Saudara, pernyataan yang disampaikan oleh orang ateis ini, sebetulnya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat pedas untuk kita dengar oleh telinga kita. Kenapa saudara-saudara? Maksudnya, hidup orang Kristen sekarang tidak boleh lagi asal-asalan, tidak boleh lagi sembarangan. Karena melalui kehidupan yang kita jalani setiap hari, kita dapat menunjukkan tentang Kristus kepada orang lain. Bagaimana mungkin kalau hidupmu dan hidupku tidak benar? Kalau kita menjalani hidup tidak sejalan dengan rencana Allah, siapa yang bisa menemukan Kristus dalam hidup kita? Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali. Marilah, jadilah terang, supaya perbuatan kita membuat kita selalu bersuka cita karena Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya persembahan kita atau pengorbanan kita memberikan sukacita? Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Di dalam ayat 16 dikatakan demikian, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus berkata bahwa orang-orang Kristen yang telah diselamatkan, mereka harus tetap berpegang, bersandar, teguh kepada firman, supaya mereka tidak terhilang. Andai kata Yesus datang kepada kali yang kedua, Paulus katakan, aku sangat berbangga sekali karena semua yang telah aku ajarkan kepada mereka, pada orang-orang Filipi itu, mereka akhirnya dapat menerima anugerah itu karena Allah bangga terhadap mereka. Dan Paulus katakan, sekalipun aku harus mati bagi mereka, aku pun rela, karena aku dan mereka akan berbahagia bersama-sama di hadapan Allah. Saudara, mengapa firman Tuhan menjadi fondasi dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan itu memuat janji-janji. Firman Tuhan itu memberikan kebenaran, penguatan di dalam iman kita menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan di dalam hidup ini. Kalau Anda dan saya tidak mendapatkan atau menjadikan firman sebagai pegangan di dalam hidup, kita akan kehilangan arah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu berpeganglah kepada firman Allah sebagai satu-satunya kekuatan dan sandaran kita. Ketika ombak besar, gelombang mengamuk, kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan arahan yang benar. Saudara, di dalam realita kehidupan kita di tahun 2023 ini, kita tahu bahwa para pelaku bisnis mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kecemasan, kala diprediksi ekonomi yang sulit akan kita alami akibat daripada kondisi krisis ekonomi global yang melanda dunia. Baru-baru ini kita mendengar, saudara, bahwa salah satu perusahaan garmen yang terbesar di Tangerang
telah tutup alias bangkrut, mem-PHK 1.163 karyawannya. Saudara, ini hal yang sangat memilukan, bukan? Mungkin bukan saja pabrik garmen itu. Ada pabrik-pabrik yang lain yang juga akan membuat orang ter-PHK. Kalau banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan, bagaimana tentang kehidupan mereka? Bagaimana tentang masa depan keluarga mereka? Tentu ini yang menjadi kesulitan dan kekhawatiran bagi kita. Nah, saudaraku, laporan dari Menteri Perekonomian mengatakan bahwa Indonesia memang mengalami perlambatan gerak perputaran ekonomi akibat krisis global. Tetapi janganlah takut, karena saudara, dikatakan tahun 2021 memang kita mengalami kondisi yang begitu berat. Tetapi memasuki tahun 2023 ini, pertambahan atau pertumbuhan tingkat perekonomian kita jauh lebih baik sekalipun di dalam kondisi krisis. Saudara-saudara, tentu pengaruh krisis ekonomi global ini akan banyak membuat orang menjadi resah. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi keadaan ini? Ingatlah akan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak akan pernah mengabaikan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Dia, yang menempatkan iman kita sepenuhnya kepada Dia. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengajaran? Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata di dalam Matius 6 mengenai kekhawatiran. Jangan kamu khawatir, Yesus katakan, tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Pandanglah burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menanam dan menyimpan di lumbungnya bahan makanan, tetapi setiap hari diberi makan oleh Bapamu. Artinya Allah menjaga kehidupan, termasuk kepada binatang yang tidak berharga pun, yang tidak bernilai pun, Allah tetap mengasihi dan memelihara. Apalagi kita sebagai ciptaannya. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin Tuhan akan abaikan hidup kita. Sebab itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan. Bukankah firman Allah berkata, hati-hati supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan dunia yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Apa maksudnya? Di dalam tekanan kehidupan ekonomi yang begitu berat, tetaplah bersandar kepada Allah, supaya di dalam kedekatan kita dengan Allah membuat hidup kita semakin dekat dan kudus. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat tercela hidup kita, seperti mencuri, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik hanya untuk mendapatkan upah atau uang yang banyak demi kepentingan hidup kita dan keluarga kita. Salah, saudara. Justru yang Tuhan kehendaki adalah bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tetap percaya Dia memelihara kehidupan kita. Bagaimana cara kita? Tetaplah di dalam firman-Nya. Karena hanya di dalam firman Tuhanlah Anda dan saya akan menemukan kebenaran itu. Dan kebenaran ini akan memberikan penghidupan kepada kita. Sehingga perjalanan hidup kita ini tidak akan menjadi sia-sia. Pengorbanan yang Anda dan saya beri akan membuat kita hidup dan bersuka cita. Sebab itu, 3 hal ini yang perlu kita ingat, saudara, dari tema kita tentang pengorbanan yang membawa sukacita. Bagaimana kita dapat memperolehnya? Yang pertama, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Dan yang kedua, saudara-saudari, kita lakukan adalah tetap bercahaya seperti bintang. Dan yang terakhir, berpeganglah kepada firman Allah. 3 hal ini yang menjadi keinginan Allah untuk Anda dan saya kerjakan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita supaya hidup kita benar-benar seperti yang Allah inginkan. Dan melaluinya berkat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita supaya Anda dan saya tetap bersuka cita di dalam Dia. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Teguhkan kami dalam panggilan-Mu ini supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan takut akan Allah. Sempurnakanlah kasih setia-Mu supaya hidup kami sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa buat semua jemaat yang ikut dalam ibadah online ini dimanapun mereka berada, apapun pergumulan dan kesulitan mereka hadapi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Jadikan kami semua taat di dalam kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.